harapan kita adalah dengan materi-materi tersebut, melalui IPNU dan IPPNU kita mampu mencetak generasi-generasi ataupun leader-leader yang tidak hanya berwawasan keagamaan, tapi juga berwawasan kebangsaan, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam pelajar. Baik, hari ini kita akan berdiskusi dengan salah satu kader IPNU, yaitu Ketua Pimpinan Cabang Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Beliau ini adalah merupakan senior saya, khususnya di Tanjung Jabung Barat, yang sudah menggerakkan perjalanan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama yang disingkat dengan IPNU di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sendiri. Untuk lebih lanjutnya kita akan persilakan kepada rekan Latif ya. Nah, kalau di IPNU itu panggilannya untuk yang laki-laki itu rekan, kemudian untuk perempuan itu namanya rekanita. Mungkin kita langsung saja kepada rekan Latiful Ansori untuk memperkenalkan diri, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latiful Ansori, Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ini jargon IPNU ini perlu kita suarakan dulu nih, Mas. Sepertinya. Boleh juga itu supaya lebih semangat kan? Ya. Salam pelajar, belajar, berjuang, bertakwa. Oke, terima kasih. Itu sedikit perkenalannya. Kemudian kita melihat bahwa IPNU itu sendiri sudah hadir di Tanjung Jabung Barat ini, Mas. Saya sendiri juga pernah dengar bahwa IPNU dulu pernah ada di Tanjung Jabung Barat ini, kemudian beberapa tahun lalu itu vakum, Mas ya. Kemudian ibaratnya itu pengkaderan tidak ada lagi, ataupun sudah tidak ada lagi perekrutan anggota di tingkat sekolah. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut ini rekan Latif ya, mungkin saya sendiri harus lebih tahu dulu sebenarnya IPNU itu apa sih gitu. Oke, jadi IPNU itu adalah salah satu badan otonomnya Nahdlatul Ulama di tingkat pelajar. Jadi IPNU itu singkatan dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama untuk yang laki-laki. Kemudian untuk yang perempuan atau yang putrinya itu Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Nah, IPNU itu berdiri pada tahun 1954. Ketua umum pertamanya adalah Profesor Dr. Kiai Haji Tholhah Mansur. Seperti itu ya. Itu mungkin sejarah IPNU secara keseluruhan, Mas. Ya, betul. Oke. Kemudian ini yang tadi seperti saya katakan di awal bahwa IPNU itu sudah ada di Tanjung Jabung Barat ini, kemudian menghilang ataupun vakum. Nah, kemudian bagaimana sih ceritanya kembali sehingga pada hari ini, pada saat ini IPNU itu bisa hadir kembali khususnya di wilayah Tanjung Jabung Barat. Itu bagaimana ceritanya itu, Mas? Jadi dulu itu memang betul ada IPNU di Tanjung Barat ada, kemudian untuk kepengurusannya ada juga dulu. Termasuk di salah satu senior kita ada namanya Bang Dadang Aulia, kemudian di zamannya Mas Ja'far Edi Wijaya, rekan senior Ja'far Edi Wijaya, beliau dulu salah satu ketua umum juga IPNU di Tanjung Jabung Barat. Kemudian beberapa tahun kemudian itu menghilang ataupun pengkaderannya tidak ada lagi. Nah, kemudian ada lagi kepengurusannya itu di zaman rekan Indra Gunawan ataupun rekan Wawan itu pada tahun sekitar 2017-2018 kepengurusannya itu baru ada kembali. Nah, di kepengurusan Wawan ini pun pengkaderan masih kurang. Di akhir-akhir kepengurusannya baru ada pengkaderan lagi, Makesta dan lain sebagainya. Nah, Makesta yang setahu kami di zaman rekan Wawan itu pada tahun 2019 akhir kalau nggak salah, itu di MA Nurul Iman. Itu di mana itu kira-kira, Mas? Di Kecamatan Betara, di daerah Serdang, di Serdang. Nah, di situ kalau nggak salah kemarin pesertanya itu sekitar 45-an. 45-an, kemudian yang dari 45 ini akhirnya menyebar di seluruh kecamatan di Tanjung Jabung Barat. Akhirnya terjadi lagi pengkaderan lagi di Pengabuan. Pengabuan itu berapa kemarin? Kalau nggak salah hampir 100-an juga, Mas. Lebih 100 ya. Dan
sampai hari ini. Alhamdulillah pengkaderan Ibnu Tanjung Barat masih tetap berlanjut sampai sekarang. Masih sampai sekarang ya. Iya. Oke, kemudian gini Mas. Kita tadi pada beberapa tahun silam sudah hadir kembali Ibnu itu. Kira-kira siapa-siapa saja ataupun orang-orang yang mengikut Makestakan kemudian di Tanjung Jabung Barat ini, ada siapa-siapa saja yang kira membangkitkan kembali itu semangat Ibnu itu untuk hadir di Tanjung Barat ini, Mas? Jadi dulu ketika penggeraknya itu ya saya, kemudian beberapa dari kawan-kawan PMI, ada kawan-kawan dari kampus, ada dari pelajar-pelajar. Intinya kita gabungan lah gitu kan, yang berangkat dari bahwa kita ini perlu bangkit seperti itu. Dulu saya Makesta itu karena di Tanjung Barat sendiri, di kabupaten kita sendiri belum ada Makesta maksudnya. Kami itu 9 orang dulu. 9 orang itu berangkat ke Jambi. Kami mengikuti Makesta di kantor PWNU Provinsi Jambi. Oh, itu satu-satu provinsi gabung itu kan Iya. gimana? Atau Tanjung Barat, Mas? Itu kegiatannya diadakan oleh PKPT Ibnu IPPNU Win STS Jambi. Iya. Pengurus ini komisariat kampus gitu kan. Jadi kami mendaftar 9 orang, berangkat bareng-bareng gitu, berangkat nyewa mobil, rental mobil. Alhamdulillah perjalanan 3 jam sampai di Jambi di kantor PWNU. Nah, kemudian kami ikuti serangkaian kegiatannya, kemudian kami bahasanya itu kami copy paste gitu ya. Jadi ilmu yang ada ataupun kegiatan-kegiatan yang ketika kami ikuti itu kami bawa ke Tanjung Barat seperti itu. Alhamdulillah ya, Makestanya yang pertama yang kami adakan itu ya di MA Nurul Iman itu di Kecamatan Utara itu. Seperti itu. Ya, kemudian berbicara masalah Makesta tadi, mungkin sudah dari setiap periode ataupun setiap tahun itu tradisi ataupun materi ataupun apa mungkin berbeda atau gimana. Kemudian mungkin bisa diceritakan cerita Makesta di mana tadi, PWNU Jambi ya? Iya, di PWNU. Mungkin materinya kira-kira dalam Makesta itu apa yang perlu disampaikan dari pemateri kepada kader-kader ataupun punya pengalaman-pengalaman menarik selama masa aktif melaksanakan Makesta itu. Iya, jadi asiknya Makesta itu kan adalah jenjang pengkaderan pertama ya di IPNU dan di IPPNU. Jadi selama Makesta itu dilaksanakan biasanya 3 hari atau 2 hari atau 1 hari tergantung dengan bagaimana panitia gitu ya, kondisional gitu. Nah, biasanya itu materi-materinya itu ada 6 sampai 7 materi gitu Mas. Beberapa diantaranya adalah tentang ke-NU-an, kemudian keaswajaan, kemudian leadership atau kepemimpinan, keorganisasian, manajemen organisasi, dan wawasan kebangsaan. Nah, harapan kita adalah dengan materi-materi tersebut, melalui IPNU dan IPPNU kita mampu mencetak generasi-generasi ataupun leader-leader yang tidak hanya berwawasan keagamaan, tetapi juga berwawasan kebangsaan, seperti itu. Ya, intinya sebagai kader NU ataupun pelajar-pelajar NU, kita tidak hanya masalah keagamaan juga dalam materi Makesta, Ya, tapi betul. materi-materi tentang wawasan kebangsaan, tentang bagaimana kondisi bangsa ini juga perlu disampaikan. Iya, betul. Oke, Betul. generasi-generasi mudanya agar lebih tahu gitu Iya, ya. betul. Nah, jadi tidak hanya misalnya sejarah kemerdekaan aja Indonesia Raya sendiri tidak tahu. Iya, betul lah. Karena kita sebagai kader pelajar ataupun kader mahasiswa, intinya itu kita para generasi muda lah. Sedikitnya kita lebih tahu lah tentang sejarah bangsa. Salah satunya mungkin ya banyak kader-kader sekarang atau anak muda sekarang Pancasila sendiri tidak apa gitu Mas. Iya, Nah, itu kan itu jadi kan sangat lucu gitu. sangat lucu gitu, sangat Iya. gimana ya, kita tinggal di negara Indonesia yang menjadi ideologi bangsanya Pancasila, tapi kita tidak hafal. Iya. Nah, oleh Betul, karena betul. itu mungkin karena di IPNU inilah kita sebagai generasi-generasi pelajar itu sedikit diproses lah, digembleng kan. Intinya sebagai generasi ke depan yang sebagai calon pemimpin tidak hanya langsung jadi otomatis dari awal, dari sejak pelajar kita sudah dididik gitu ya. Iya, betul. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini Mas, ngopi Mas. Iya. Nah, kita mengambil tema yaitu ngopi, ngobrol perkara IPNU ini ya. Iya. Jadi hari ini kita khusus berbicara tentang keibnuan, mungkin dalam periode selanjutnya ataupun podcast selanjutnya kita tentang mbak-mbaknya yang perempuannya atau rekanitanya Ikatan itu ya. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Iya. Nah, kemudian di IPNU kita sendiri kan ya, sampai sebagai senior saya lah kan, yang dulu memakestakan saya kan. Iya. Tentang jargon itu ada 3 ya. Iya. Belajar, berjuang, dan bertakwa. Nah, kemudian itu bagaimana sih definisinya gitu Mas? Jadi
trilogi Ibnu itu kan belajar, berjuang, dan bertakwa. Belajar itu karena kita pelajar, artinya mempunyai kewajiban sebagai generasi masa depan kita harus terus belajar. Belajar di bidang apapun, dari bidang keagamaan, dari bidang pengetahuan-pengetahuan umum. Kenapa? Dengan pengetahuan itulah kita bisa mampu mengaktualisasikan apa yang seharusnya menjadi kewajiban seorang pelajar. Kemudian berjuang. Di IPNU dan di IPPNU kita diajarkan untuk berjuang, bagaimana kita menciarkan Islam, bagaimana kita menyebarkan Islam yang ramah gitu. Karena apa? Hari ini itu banyak sekali ya Islam anyaran bahasanya Mas. Islam aliran-aliran baru lah, kemudian punya yang sebenarnya orang-orang seperti ini kan memang Nabi pun sudah pernah mengatakan bahwa ketika di akhir zaman nanti Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Kita sebenarnya tidak heran lagi ya, di lingkungan kita itu kan banyak sekelompok orang yang suka membid'ahkan, mengharamkan. Bahkan orang-orang seperti ini Mas ya, ini sebenarnya mereka ini tidak punya background dari pendidikan keagamaan. Mungkin bukan dari pesantren, bukan dari atau pernah ngaji di mana. Bahkan orang-orang seperti ini kebanyakan mereka ini berlatar pendidikan umum Mas. Nah, ngajinya itu di mana? Ngajinya itu di media sosial, di YouTube, di Facebook, dan lain sebagainya. Maka ini sangat berbahaya sekali Mas, sangat berbahaya sekali. Maka tugas IPNU itu harus berjuang mensyiarkan Islam, bagaimana mendakwahkan Islam yang ramah, santun, dan toleran. Kemudian bertakwa. Seorang kader IPNU itu harus bertakwa. Bagaimana dia mampu mencapai tujuan dari organisasinya kalau Tuhannya saja ditinggalkan. Seperti itu. Maka hari ini Islam dan pelajar itu tidak bisa dipisahkan. Bagaimana kita membentuk karakter yang baik pelajar itu harus melalui Islam. Seperti itu. Jadi mungkin dari selain di tingkat sekolah, selain di tingkat madrasah dan lain sebagainya, mungkin salah satu organisasi yang bisa menampung generasi pelajar itu mungkin salah satunya di IPNU ya. Harus. Mungkin kita tahu sendiri lah. Ya, sejak zaman saya sekolah lah kan, mungkin namanya pelajaran agama, khususnya saya nih di bidang umum ini. Belajar agama Islam itu kan hanya seminggu sekali gitu. Iya betul. Seminggu sekali. Itu pun sekitar kurang lebih 1 jam lebih lah. Nah, jadi selain kita tidak diimbangi dari sekolah madrasah ataupun kalau bahasanya itu madrasah ibtidaiyah, nah, mungkin itu pembekalan ilmu keagamaan itu sangat kurang. Kemudian nanti ketika malam kita ditambah lagi dengan ngaji dengan kiai kampung lah betul, kan. Betul. Nah, seperti itu. Kemudian kita melihat yang saya tahu sendiri lah bahwa IPNU ini sebenarnya organisasi terbesar di kelas pelajar, khususnya di kelas pelajar. Betul. Tapi kenapa saya melihat bahwa IPNU ini kurang nampak ataupun kurang dipandang gitu? Gimana itu kira-kira menurut Mas sebagai rekan Latif dan sebagai ketua cabang gitu kira-kira? Jadi sebenarnya IPNU itu kan organisasi terbesar di ranah pelajar setelah OSIS sebenarnya. Karena apa? Mungkin ini yang harus menjadi perhatian untuk seluruh rekan dan rekan kita pengurus IPNU dan IPPNU se-Indonesia. Kita harus mampu mengupgrade diri, bagaimana kita harus mampu menyeimbangi gerakan-gerakan kawan-kawan yang terbilang organisasi pelajar sebelah. Ada sekarang organisasi di ranah pelajar juga, berbasis Islam juga, tetapi mereka ini jumlahnya tidak banyak Mas, tetapi memang bagaimana militansinya itu dibangunkan gitu. Jadi kenapa kok hari ini IPNU itu kurang diminati, karena memang gerakan kawan-kawan ini kan masih sebatas bagaimana kita membangun IPNU di pondok, bagaimana kita yang berbasis agama. Nah, seharusnya target dari kepengurusan itu bukan hanya yang berbasis lembaga pendidikan yang berbasis keagamaan, tetapi juga lembaga-lembaga pendidikan umum gitu. Contohnya gini, untuk apa menghijaukan tempat yang sudah hijau? Nah, harusnya yang kuning, yang merah, yang lain sebagainya itu yang perlu kita hijaukan, kan seperti itu. Nah, kalau di lembaga pendidikan keagamaan, di pesantren yang berbasis keagamaan, tentu mereka hari-harinya sudah
makanan hari-harinya pendidikan gitu. mulai dari bangun pagi sampai Bangun pagi, tidur ya, malam betul. lagi gitu ya. Apalagi di pesantren. Iya. Ibaratnya itu paling dari jam 3 subuh sampai jam 11 malam mereka ini hari-harinya makan pendidikan agama gitu. Nah, ini kan artinya kita harus mampu mengupgrade diri gitu. Yang harus menjadi sasaran gerakan kita adalah pendidikan lembaga-lembaga umum. Iya. Seperti itu. Jadi intinya selain di pengurus cabang, nanti kedepannya kita harus mengembangkan di masyarakat Ya. di bidang sekolah juga Iya, ya Mas ya. betul. Ya, aku mau tanya lagi nih, kesibukan Mas sendiri hari-hari apa ini, atau berkebun atau sekolah atau mahasiswa ini? Jadi karena apa ya? Saya itu sebenarnya anak petani ya. Anak petani, maka ya hari-harinya di kebun gitu. Jadi kalau pagi biasanya saya di Pondok Al Anwar, di situ ikut turut membantu. Ngajar juga, guru juga nih Mas. Tidak, bukan ngajar sih. Ya pokoknya bantu-bantu gitulah, Mas. Kemudian kalau sore di kuliah, saya masih kuliah gitu kan. Sudah semester berapa? Sekarang semester 5 gitu. Beda dengan moderator kita. Ya, ini kita selain di IPNU kan rekan aktif ini sebagai pengurus cabang, tadi kan juga katanya petani juga mahasiswa. Kemudian bagaimana sebagai ibaratnya sebagai kepala lah di Tanjung Barat ini kan, selain kesibukan kuliah juga kesibukan mungkin ngurus kebun dan lain sebagainya, juga tadi membantu di sekolah. Kira-kira selama berIPNU lah, selama sebagai pengurus cabang ini kira-kira mungkin ada manfaatnya atau lagi pusing dan sebagainya, apa kira-kira gimana itu Mas sebagai pengurus lah ibaratnya yang dirasakan sekarang lah itu kan? Iya. Sebenarnya berIPNU itu harus kita bawa enjoy. Iya. Harus kita bawa enjoy, harus kita bawa santai. Jangan jadikan organisasi itu sebagai beban, Mas. Jadi mengalir saja gitu, mengalir. Kalau orang bilang saya nggak ada waktu untuk berorganisasi, saya sibuk, saya ini, itu hanya mereka tidak memprioritaskan gitu. Jadi sebenarnya itu kembali lagi kepada diri kita tentang bagaimana memanajemen waktu gitu. Iya. Contoh dari jam sekian sampai jam sekian kita di kampus, Sekolah, dari jam sekian sampai jam sekian kita di sekolah, kemudian hari ini sampai hari ini kita di kebun, kemudian kalau malam dari jam segini quality time bersama keluarga, kan harusnya itu bisa di manajemen. Sedangkan kadang ada kawan-kawan kita itu, teman-teman kita itu yang sebenarnya dia ini tidak punya kesibukan yang banyak, tetapi untuk berorganisasi alasannya itu tidak sempat. Itu. Kenapa hari ini anak muda kita itu kan disibukkan dengan gadgetnya, disibukkan dengan game-game, disibukkan dengan nonton video-video drakor. Anak muda itu kan hari ini kesibukannya seperti itu, Mas. Jadi kalau ada yang beralasan bahwa tidak mau berorganisasi karena kesibukan, karena pekerjaan, saya kerja, saya kuliah, saya bisa bantu orang tua, saya bisa berkebun. Artinya apa? Itu lagi kembali lagi bagaimana kita memanajemen waktu kepada diri masing-masing. Iya, berorganisasi itu dibawa enjoy saja. Kita ibaratkan bahwa ini pengabdian kita, seperti itu. Besarkanlah organisasi, maka organisasi yang akan membesarkan kita. Nah, berbicara tentang pelajar dan anak muda, yang kita tahu sendiri sekarang mungkin semakin modernnya zaman, semakin majunya tahun ya, semakin generasi muda ini ibaratnya itu kalau zaman dulu ya gawainya mungkin sekolah, pulang ngaji, tidur, malam sudah. Tapi betul. Semakin maju zaman ini semakin berubah. Jadi begini, di zaman sekarang kita tahu sendiri, sambil ngopi nggak apa-apa Mas, minum kopinya. Semakin banyak gimana ya anak-anak pelajar generasi muda sekitar berumur 18-19 sudah bisa mabuk-mabukan, mungkin ngelem, balapan-balapan liar. Ya sebagai kita lah, sebagai generasi IPNU itu, sebagai pelajar IPNU, apa kira-kira gebrakan ke depan yang perlu kita lakukan khususnya untuk membina kader-kader yang ada di PAC ataupun di ranting ataupun di komisariat untuk menghindari masalah-masalah tersebut? Kira-kira kader-kader IPNU, IPPN itu tidak bisa terjerumus kebiasaan-kebiasaan yang mungkin sudah berani minum ataupun ngelem dan balap-balap liar lah, kira-kira pergaulan bebas bisa menimbulkan kerasa di masyarakat. Kira-kira ke depan
apa yang perlu kita pembinaan terhadap anggota yang di bawah di PAC khususnya itu. Oke, jadi selama hampir kepengurusan saya ya, kepengurusan yang ini kita sudah ibaratnya tuh berusaha maksimal, kemudian ke depan kita akan lebih berusaha lebih keras lagi tentang bagaimana. Nah, usaha-usaha yang selama ini kita lakukan adalah kita berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dari kepolisian, dari pemerintah-pemerintah setempat tentang bagaimana keadaan pelajar sekarang. Contoh, kemarin kita pernah juga mengadakan sosialisasi tentang kekerasan seksual pada anak. Nah, itu adalah salah satu yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan untuk bagaimana hari ini anak muda itu tidak terjerumus pada ranah-ranah negatif seperti itu, Mas. Nah, ke depan kita akan bekerja sama juga dengan sektor-sektor yang ada di contoh di kecamatan dengan pemerintah kecamatan, kemudian dengan polsek dan pemerintah desa untuk bagaimana hari ini biar anak muda ini tidak sibuk dengan dunia bebas ya. Gitu ya. Karena apa? Hari ini itu kan arus informasi itu sangat deras sekali. Orang yang dilakukan di Amerika sana, hari ini kita detik ini juga bisa menyaksikan gitu. Betul. Nah, inilah bagaimana ya? Terlalu ini gitu. Deras sekali arus. Artinya hari ini Ibnu dan kawan-kawan dan organisasi-organisasi pelajar lainnya juga kita harus mampu bagaimana menanggulangi ini seperti itu. Nah, tadi selain kebiasaan pelajar yang selain sosialisasi ke sekolah, kemudian zaman sekarang sudah yang namanya media sosial itu sudah sangat berkembang. Banyak sekali aplikasi-aplikasi selain aplikasi untuk sistem informasi, juga aplikasi hiburan dan lain sebagainya seperti IG, TikTok, WhatsApp, Facebook. Semakin lama jika itu tidak dikontrol mungkin salah penggunaan. Nah, maksudnya gini, kita sebagai generasi pelajar khususnya rekan-rekan Ibnu di PPNU ini untuk menyikapi media sosial yang sekarang semakin modern, apa yang perlu kita kembangkan ke depan? Mungkin selain Facebook itu hanya melihat foto dan video, ataupun Instagram, YouTube, apa yang perlu kita kembangkan ke depan kira-kira ini? Jadi karena kepengurusan Ibnu itu kan ada yang kalau di kabupaten kan namanya PC, kemudian kalau di kecamatan itu namanya PAC. Nah, hari ini kita setiap PAC kemudian PC sendiri pun mempunyai akun official pengurusnya sendiri gitu. Nah, ya, jadi kegiatan-kegiatan Ibnu itu selalu diupload gitu kan. Kegiatan-kegiatan itu kita sharing lewat media sosial. Nah, ini harapan kita adalah bagaimana nanti lingkungan contoh mungkin yang di PAC itu mampu memberikan dampak positif. Karena hari ini kita melihat sekali pengaruh bagaimana pengaruh medsos ini sangat luar biasa sekali gitu kan. Ada yang bahkan peribahasa yang mengatakan the power of sosmed kan seperti itu. Dampak sosmed ini sangat luar biasa sekali. Nah, selain itu kalau di pengurusan cabang itu kita punya YouTube pengurus cabang namanya Pelajar NU Tanja Barat, Mas. Jadi ke depan YouTube ini akan kita garap dengan kawan-kawan pengurus cabang di pengurus cabang. Nah, salah satunya adalah podcast ini. Nah, dengan podcast ini ke depan harapan kita adalah mampu mengundang senior-senior kita, kemudian tokoh-tokoh yang nantinya akan kita mintai diajak untuk berdiskusi. Kita ajak berdiskusi untuk bagaimana nanti memenuhi media-media memerangi media-media negatif lainnya. Mungkin salah satunya ini adalah menjadi terobosan di Tanjung Jabung Barat sendiri lah, yaitu podcast itu selain kita berdiskusi di tempat kopi, kita di sini juga berdiskusi tentang literasi, tentang organisasi. Mungkin ruangan ini yang menjadi terobosan ke depan lah. Selain kita melaksanakan kegiatan seminar, talk show, ini peran yang kita ambil di media sosial sebagai media informasi juga agar rekan-rekannya ataupun rekan kita yang di PAC di Tanja Barat bahkan seluruh Indonesia bisa melihat, bisa berdiskusi. Nah, di sana di luar sana itu sudah maju. Betul. Khususnya di wilayah Jawa, di wilayah Sumatera, mereka sudah membuat ruang-ruang diskusi selain di tempat umum, selain di dunia nyata, di media sosial ataupun dunia maya. Kita juga harus berperan gitu, Mas. Kita harus berperan mengambil langkah
sebagai generasi muda mungkin memanfaatkan gadget lah. Iya. Mungkin yang di pengurus-pengurus NU dan lain sebagainya mereka bergerak di bidang dakwah, di bidang pengajian-pengajian. Nah, kita sebagai generasi pelajar, generasi muda mungkin inilah terobosan yang bisa kita ambil untuk ruang berdiskusi. Nanti berbicara ke depan, mungkin kita juga bisa mengundang-undang dari pengurus-pengurus NU Bisa. kabupaten, Ya, bisa. kecamatan untuk kita berdiskusi, untuk menyampaikan materi. Nah, jadi harapan kita ke depan sama-sama lah kita membangun supaya adik-adik kita, rekan-rekan yang di cabang, yang di PAC, selain memanfaatkan media sosial itu untuk hiburan, untuk hanya chatan dan lain sebagainya, bisa menyimak TikTok kan, bisa menyimak sebuah diskusi. Selain untuk memajukan diri kita sendiri, ya menambah pengetahuan, pengetahuan pastinya. Mungkin ke depan selain kita sendiri yang bisa melihat, seperti saya sampaikan tadi, orang-orang di luar juga bisa melihat kita, asalkan yang kita garap itu hal-hal yang positif. Mungkin ini kan hanya santai, makan waktu beberapa menit kan kita berdiskusi. Nah, kemudian dari rekan Latif sendiri nih sebagai ketua pengurus cabang ini ya, harapan kedepannya untuk organisasi IPNU di Tanjabara itu apa kira-kira gitu? Jadi harapan kita ke depan adalah IPNU dan IPPNU ini bisa masuk ke semua sektor. Jadi karena IPNU itu batasan organisasi pelajar berbasis usia ya, dari 13 tahun sampai 20 tahun. Ada batasan gitu ya? Ya, 27 tahun organisasi pelajar yang berbasis usia. Harapan kita mampu masuk ke sektor-sektor di pemerintahan, di seluruh lembaga-lembaga pendidikan. Tidak hanya lembaga pendidikan yang berbasis keagamaan, tetapi lembaga pendidikan yang notabene umum gitu kan. Karena itu yang perlu kita ini. Dan harapan kita harapan kita sebelum berakhirnya 2023 ini kepengurusan kami ini, harapannya adalah semua pimpinan anak cabang itu terbentuk, Mas. Ya, pengurus pimpinan anak cabang target dari pengurus cabang. Pimpinan anak cabang seluruhnya terbentuk. Kenapa? Dari pengurus kecamatan inilah nanti yang akan membantu bagaimana proses berdirinya pimpinan komisariat di sekolah ataupun di kampus. Harapan kita juga nanti sekolah-sekolah umum ini juga mampu mengimbangi gitu, Mas, karena kita melihat sekarang itu kan minim sekali pendidikan agama. Seminggu itu pun paling beberapa jam, beberapa pertemuan cuman. Nah, hari ini kalau kita untuk bagaimana merubah karakter, bagaimana memperbaiki moral dan akhlak pelajar, itu harus melalui pendidikan agama gitu, Mas. Iya, betul. Nah, karena itulah satu-satunya jalan yang kalau menurut saya yang paling tepat yang harus diambil oleh pemerintah. Nah, ke depan juga kita harus mampu, kita juga nanti kita akan buat dengan pemerintahan, semoga dengan kolaborasi bersama pemerintah kita juga bisa mewujudkan tujuan besar IPNU dan IPPNU ini. Seperti itu. Khususnya di wilayah Tanjung Barat. Ya, khususnya di wilayah Tanjung Barat. Ya, itulah kita namanya berorganisasi. Kemudian mungkin dari IPNU itu sendiri, khususnya kita berbicara masalah IPNU nih. Perbedaan organisasi dengan pemerintahan itu kan ada dua. Pemerintah itu kan ada duit untuk membuat kegiatan, sedangkan kita tidak ada duit untuk membuat kegiatan. Nah, itu bagaimana kira pengalaman ke depan? Mungkin pernah sebelum jadi pengurus atau sudah jadi pengurus, kira-kira ada pengalaman, ada kesulitan dalam membuat kegiatan tanpa dana sepeser pun, awalnya harus bangkit membuat kegiatan yang harus terlaksana karena sudah diagendakan. Itulah perbedaan kita dengan dunia pemerintahan kan itu. Ini ada cerita yang perlu disampaikan ini, Mas, sebelum kita selesai. Banyak, Mas, sebenarnya banyak. Ceritanya coba kita kan di organisasi itu kan belajar bagaimana cara memanage organisasi ya. Bahkan di materi Makesta pun jenjang pengkaderan pertama kita kan ada namanya manajemen organisasi. Bagaimana mengelola organisasi, bagaimana cara mengatur organisasi. Nah, ketika di saat-saat seperti itu, Mas, contoh kita mau kegiatan nih, buat Makesta kita dihadapkan dengan permasalahan dana, dan inilah yang menjadi permasalahan kita hari ini. Pemerintah hari ini itu kalau menurut saya pribadi masih perhatiannya terhadap organisasi pelajar, organisasi kemahasiswaan ini sangat minim sekali, Mas.
ada sebenarnya dana yang memang dikhususkan untuk organisasi seperti ini, cuman jumlahnya sangat minim. Nah, hari ini melalui organisasi seperti inilah, ormas-ormas masyarakat, kan kita kenal juga ada namanya NU, ada namanya NU orang tua kita, ada namanya Muhammadiyah. Organisasi masyarakat seperti inilah yang sebenarnya berperan bagaimana membangun masyarakat yang tertib, bagaimana membangun masyarakat yang aman dan damai. Harusnya ini disupport oleh pemerintah seperti itu. Terusnya kita di IPNU dan IPPNU. Sebenarnya ya untuk membuat kegiatan itu selama ini ya kita masih iuran dari anggota, kemudian kitanya ya selama kegiatan juga diajarkan untuk mandiri gitu. ya mandiri. Mandiri. Kemudian ya kalau ada yang iuran sukarela dari senior-senior kita akan tetap kita terima gitu. Iya. Seperti itu. Intinya selain kita mengharapkan dari bantuan orang lain, kita sebagai penggerak organisasi lah kita juga harus mandiri. Ya, Karena inisiatif kegiatan tetap jalan tetapi walaupun berawal dari dana yang 0 rupiah. Ya, betul. Itulah kita pembelajarannya rekan-rekan dan rekan kita di organisasi itu kan bagaimana memanajemen kegiatan, manajemen organisasinya berawal dari tidak punya dana karena kita belum punya donatur mungkin ya. Iya, betul. Yang donatur tetap. Kita diajarkan bagaimana kegiatan tersebut tetap jalan tanpa terlalu mengharap dengan orang lain dan orang lain. Yakin, intinya yakin, Mas. Intinya asal kita mau berusaha, mau intinya saran dalam satu kepengurusan itu kita kompak. Kita kompak, insya Allah akan kegiatan apapun tetap berjalan sesuai dengan fokus kita masing-masing gitu ya. Iya, betul. Ini tidak terasa ini Mas, kita sudah beberapa menit ke depan kita berdiskusi. Sebelum kita tutup nih, saya tutup sebagai moderator, sebagai ketua PC mungkin ada yang perlu disimpulkan tentang IPNU itu yang perlu disampaikan aja, silakan Mas. Jadi harapan kita melalui media-media seperti ini nantinya akan mampu menyampaikan pesan-pesan positif melalui media sosial untuk seluruh pelajar dan pelajar putra-putri terbaik Tanjung Jabung Barat. Terus pantau podcast pelajar NU Tanja Barat. Semoga dengan menonton channel YouTube ini mampu memberikan pengetahuan baru untuk pelajar putra-putri Tanjung Jabung Barat khususnya. Mungkin hanya itu saja. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang diskusi kita hari ini. Untuk ke depan kita bisa berdiskusi lebih lama lagi lebih lanjut lagi dan kopinya lebih pahit lagi. Iya, siap. Sesuai dengan tema kita hari ini, ngobrol perkara IPNU. Ngopi ya. Oke, untuk rekan-rekan dan rekan kita dimanapun berada, khususnya di wilayah Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, di negara Indonesia ini, terus pantau kegiatan kita, podcast kita, diskusi kita. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe juga ya. Nah, dan kemudian kita nanti upload juga kegiatan-kegiatan lain. Mungkin saya sebagai moderator pemandu pada hari ini, sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma fiqil aqwa mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelajar. Belajar, berjuang, bertakwa.